Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok itu di Recommendation EK800 Security Architecture for IoT dengan nama kelompok yaitu Muhammad Rabil Maulana dengan NIM H1101181024. Yang kedua, Tri Rezeki dengan NIM H11019143. Yang ketiga, saya sendiri Muhammad Adri Faldi dengan NIM H11019107. Di sini saya akan menjelaskan apa itu. Jadi di sini saya akan bagi tiga, yaitu model YOSI, organisasi itu T, rekomendasi X800. Jadi yang pertama adalah model YOSI. Jadi untuk memungkinkan perangkat yang berbeda atau komputer, router, telepon seluler untuk mengkomunikasikan data dengan cara standar protokol komunikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu apa itu organisasi itu T, yaitu yang menerbitkan sekumpulan besar protokol arsitektur umum dari protokol ini didefinisikan dalam rekomendasi X200. Cara yang berbeda atau udara, kabel, dan cara protokol dan tumpukan protokol untuk berkomunikasi disebut jaringan komunikasi. Persyaratan keamanan berlaku untuk informasi yang dikirim melalui jaringan. Disiplin yang berhubungan dengan keamanan melalui jaringan disebut keamanan jaringan. Yang selanjutnya adalah rekomendasi X800. Apa itu rekomendasi X800? Yaitu memberikan gambaran umum tentang layanan, keamanan, dan mekanisme terkait yang mungkin disediakan oleh model referensi dan mendefinisikan posisi dalam model referensi di mana layanan dan mekanisme dapat disediakan merekomendasikan ini memperluas bidang penerapan rekomendasi X200. Jadi rekomendasi X800 ini untuk memperluas dari rekomendasi sebelumnya, itu rekomendasi X200 yang mencakup komunikasi yang aman setara antara sistem yang terbuka. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Jadi di sini ada gambaran dari tadi yaitu aplikasinya atau sistem keamanannya, yaitu layanan keamanan. Yang dijelaskan di bawah ini adalah layanan keamanan dasar. Dalam mempraktekannya, mereka akan dipanggil pada lapisan yang sesuai dan dalam kombinasi yang sesuai. Biasanya dengan layanan dan mekanisme non-YOSI untuk memenuhi kebijakan keamanan dan persyaratan pengguna. Mekanisme keamanan tertentu dapat digunakan untuk diterapkan kombinasi dari layanan keamanan dasar. Realisasi praktis dari sistem dapat diimplementasikan kombinasi tertentu dari layanan keamanan dasar untuk pemanggilan langsung. Baik, di sini apa saja layanan yang ada dari sistem keamanan tersebut atau YOSI tadi, YOSI atau referensi YOSI. Jadi berikut adalah dianggap sebagai layanan keamanan yang diberikan secara opsional dalam kerangka kerja model referensi YOSI. Layanan autentikasi memerlukan informasi autentikasi yang terdiri dari informasi dan data yang disimpan secara lokal yang ditransfer atau kredensial untuk memfasilitasi autentikasi. Yang pertama yaitu autentikasi yang terdiri dari autentikasi entitas sesama, autentikasi asal data, lalu ada kontrol akses, kerahasiaan data. Kerahasiaan data ini itu terdiri dari kerahasiaan data koneksi, kerahasiaan data tanpa koneksi, kerahasiaan bidang selektif, dan kerahasiaan arus lalu lintas. Serta ada integritas data. Itu integritas data terdiri dari integritas koneksi dengan pemulihan, integritas koneksi tanpa pemulihan, integritas koneksi bidang selektif, dan integritas tanpa koneksi, integritas tanpa koneksi di bidang selektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya akan disampaikan oleh Bang Rabil. Pada Bang Rabil, saya persilakan. Terima kasih Aidil atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme keamanan khusus. 1. Penyandian.
Satu, penyandian. Penyandian terdapat enkripsi dan algoritma penyandian, simetris maupun asimetris. Yang kedua ada mekanisme tanda tangan digital. Mendatatangani unit data, memverifikasi unit data. Selanjutnya ada proses penandatanganan melibatkan penyandian unit data atau produksi kriptografik check value unit data. Menggunakan informasi pribadi penanda tangan sebagai kunci pribadi. Proses verifikasi melibatkan penggunaan prosedur dan informasi publik untuk menentukan apakah tanda tangan dibuat dengan informasi pribadi penanda tangan. Karakteristik penting dari mekanisme tanda tangan adalah tanda tangan hanya dapat diproduksi dengan menggunakan informasi pribadi penanda tangan. Jadi ketika tanda tangan diverifikasi, selanjutnya dapat dibuktikan kepada pihak ketiga saat pemegang unik informasi pribadi yang dapat menunjukkan tanda tangan. Selanjutnya, tiga, mekanisme kontrol akses. Mekanisme ini dapat menggunakan identitas yang diautentikasi dari suatu entitas atau informasi tentang entitas tersebut, seperti keanggotaan dalam kumpulan entitas yang diketahui atau kapabilitas entitas untuk menentukan dan menegakkan hak akses entitas. Mekanisme integritas data. Dua aspek integritas data adalah satu, integritas satu unit data, dan integritas aliran data. Yang kelima ada mekanisme pertukaran autentikasi. Selanjutnya ada jabat tangan 2 dan 3 arah, masing-masing untuk autentikasi unilateral dan mutual. Yang ketujuh ada mekanisme kontrol perutaian. Yang ke-8 ada mekanisme notaris. Next. Serangan pasif selanjutnya diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu rilis konten pesan dan analisis lalu lintas. Rilis konten pesan, yaitu pelepasan konten pesan adalah sejenis serangan di mana attacker mendengarkan percakapan telepon, melacak email atau file yang ditransfer untuk mengambil pesan rahasia yang sedang dikirim. Lawan cukup tertarik dengan konten pesan yang dirilis. Lalu ada analis lalu lintas. Untuk melindungi konten pesan yang dirilis, organisasi dapat menerapkan masker di atas untuk pesan sehingga meskipun attacker menangkap pesan tersebut, dia tidak akan dapat memahami apa isi pesan tersebut. Teknik penyamaran pesan ini disebut sebagai enkripsi. Dalam analisis lalu lintas serangan pasif, penyerang memantau pola, panjang, frekuensi pesan yang dirilis untuk menebak pesan asli. Mekanisme keamanan yang meluas. 1. Fungsionalitas terpercaya. 2. Label keamanan. 3. Deteksi acara. 4. Jejak audit keamanan. 5. Pemulihan keamanan. Apa saja yang dibahas dalam standar framework tersebut? Arsitektur keamanan OSI memantau manajer yang bertanggung jawab atas keamanan organisasi dalam menentukan persyaratan keamanan. Arsitektur keamanan OSI diperkenalkan sebagai standar internasional yang memungkinkan vendor komputer dan komunikasi ini mengembangkan produk yang memiliki fitur keamanan berdasarkan arsitektur ini. Arsitektur keamanan OSI memiliki definisi, struktur, layanan, dan mekanisme untuk menyediakan keamanan informasi organisasi. OSI Security Architecture Defines. 1. Security Attacks. Serangan keamanan dapat diartikan sebagai tindakan yang mempertaruhkan keamanan informasi yang dimiliki oleh perusahaan. X800 dan revisi 4949 mengklasifikasikan serangan keamanan menjadi dua jenis seperti yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Tri Rezeki. Kepada Tri Rezeki saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang pertama, serangan pasif. Dalam serangan pasif, penyerang memantau atau menguping
transmisi antara pengirim dan penerima. Dan penyerang juga mencoba mengambil informasi yang sedang dikirim. Nah, dalam serangan pasif ini, baik pengirim maupun penerima tidak menyadari serangan tersebut, karena penyerang hanya mengambil pesan dan tidak melakukan perubahan apapun pada pesan yang ditangkap. Pesan dikirim dan diterima dengan cara normal. Jadi, si penyerang ini hanya melihat saja, tanpa mengubah pesan tersebut. Nah, kemudian oleh karena itu lebih sulit untuk mengidentifikasi serangan pasif. Meskipun identifikasi serangan pasif itu membosankan, Anda pasti dapat menerapkan enkripsi untuk mencegah keberhasilan serangan ini. Yang berarti bahwa jika serangan itu terjadi, penyerang tidak dapat mengekstrak informasi. Lanjut. Nah, ke bagian yang B, yaitu serangan aktif. Nah, kita telah melihat bahwa dalam serangan pasif, penyerang tidak mengubah pesan. Tetapi dalam serangan aktif, penyerang dapat mengubah, memodifikasi pesan yang ditransmisikan dengan membuat aliran data palsu. Jadi di serangan aktif ini, si penyerang itu bisa melihat, kemudian bisa juga mengubah pesan yang dikirim dari pengirim ke penerima. Nah, bisa juga dia membuat pesan tersebut dikirim dengan informasi yang palsu. Nah, cukup sulit untuk mencegah serangan aktif, tetapi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sumber serangan aktif dan menerapkan tindakan pemulihan. Nah, serangan aktif selanjutnya diklasifikasi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama itu ada penyamaran. Nah, dalam serangan aktif, penyerang berpura-pura menjadi pengirim. Nah, jadi di penyamaran ini ada pihak ketiga yang berusaha memodifikasi atau menduplikasi si pengirim. Jadi seolah-olah si penyerang ini adalah si pengirim. Nah, ini sangat perlu diperhatikan juga antara si pengirim dengan si penyerang. Nah, selanjutnya serangan ulangan. Nah, dalam pemutaran ulang, pesan ditangkap dengan cara pasif dan dikirim ulang untuk menghasilkan efek yang tidak sah. Jadi ini pesan ini dikembalikan lagi atau diulang lagi ke pengirim, gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bagian modifikasi pesan. Nah, di modifikasi pesan berarti beberapa aliran data pesan itu diubah atau dimodifikasi untuk menciptakan efek yang tidak sah. Jadi ini yang sangat berbahaya sekali jika si penyerang itu sudah bisa memodifikasi. Jadi misalnya kalau ada informasi-informasi yang penting yang ingin disampaikan si pengirim kepada si penerima, nah itu bisa saja dialihkan isunya. Nah, misalnya dalam perusahaan, misalnya ketika si sekretaris mengirim informasi kepada atasannya, misalnya tentang jadwal rapat. Nah, si penyerang itu bisa mengubah jadwal rapatnya. Misalnya jadwalnya rapatnya hari Senin, kemudian diubah menjadi Selasa. Nah, itu sangat berbahaya sekali jika si penyerang itu sudah bisa memodifikasi pesan. Nah, selanjutnya penolakan layanan. Penyerang menekan semua pesan yang diarahkan ke penerima tertentu dengan membebani jaringan secara berlebihan untuk menurunkan kinerja jaringan. Jadi, di bagian penolakan layanan ini, si penyerang itu dicoba atau menekan semua pesan atau mengumpulkan semua pesan itu diarahkan ke si penerima. Jadi dikirim terus ke si penerima. Jadi pesan itu bisa dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat kinerja jaringan itu menurun. Oke, lanjut.
Berikutnya ada security mechanism. Nah, mekanisme keamanan adalah keseluruhan proses yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi serangan dan mengembangkan strategi untuk memulihkan atau mencegah serangan. Nah, security service mempertimbangkan layanan keamanan X.800. Layanan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, seperti yang di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada autentikasi. Nah, autentikasi ini merupakan memastikan bahwa entitas yang terlibat dalam komunikasi adalah yang diklaimnya. Otentik artinya asli, keaslian. Jadi ini yang benar-benar diklaim atau entitas asli. Kemudian selanjutnya kontrol akses. Nah, kontrol akses layanan ini memastikan bahwa hanya entitas resmi yang mengakses sumber daya dan mencegah akses yang tidak sah. Jadi dalam kontrol akses ini sangat penting sekali, terutama security service. Jadi security service itu wajib memeriksa kontrol akses agar misalnya pihak yang tidak berwajib itu tidak sembarangan masuk atau mengambil alih. Nah, berikutnya ada kerahasiaan data. Layanan ini berhasil, kerahasiaan data. Layanan ini berhasil menjaga kerahasiaan data dengan mencegah pemaparan isi pesan ke penyerang. Lanjut. Berikutnya ada integritas data. Nah, layanan ini memastikan bahwa data yang diterima di ujung penerima berasal dari entitas yang berwenang. Jadi integritas data ini maksudnya adalah data yang dikirimkan itu misalnya data A. Maka nanti ketika sampai di penerima, maka data tersebut tetap utuh. Tetap dalam keadaan misalnya informasinya A. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya ada non-repudiation. Nah, layanan ini membatasi entitas pengirim dan penerima untuk menolak pesan yang ditransmisikan. Oke, dalam semua arsitektur keamanan OSI, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu adalah serangan keamanan. Nah, serangan keamanan ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan data-data dan informasi. Nah, jika sudah lemah di bagian penanganan serangan keamanan, nah ini akan membuat sebuah informasi itu nanti tidak berharga lagi atau bisa disalahgunakan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Aidil. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin sekian dari presentasi kami kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.